Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dekalista, NIM 210601136 dari kelas IKT 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu studi orientalis dan sejarah munculnya orientalis. Materi yang kedua yaitu orientalis dan implikasinya bagi dunia Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi tentang studi orientalis dan sejarah munculnya orientalis. Orientalisme berasal dari kata-kata Prancis yaitu orient yang berarti timur. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran. Orientalisme adalah disiplin keilmuan barat pada abad ke-18 dan 19 yang mencakup studi tentang bahasa, sastra, agama, filsafat, sejarah, seni, dan hukum masyarakat Asia pada zaman dahulu. Orientalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang budaya ketimuran. Orientalis ialah segolongan sarjana-sarjana barat yang mendalami bahasa-bahasa dunia timur, dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia timur, sejarahnya, adat istiadatnya, dan ilmu-ilmunya. Meskipun orientalis memiliki makna yang luas, yang segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya, sehingga meliputi di seluruh bidang kehidupan, namun secara sempit, orientalis dapat diartikan sebagai kegiatan ahli ketimuran barat tentang agama-agama di timur, khususnya pada agama Islam. Salah satu tokoh orientalis yaitu Edward Said pernah menggemparkan dunia barat dengan karyanya Orientalis Western Conception of the Orient yang membongkar motif-motif tersembunyi minat barat terhadap ketimuran, terutama pada dunia Islam. Bagi Said, orientalisme tidak lain adalah sebuah proyek barat untuk mengukuhkan dominasinya di atas timur. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu sejarah kelahiran dan perkembangan orientalis. Tidak dijumpai adanya kesepakatan antara para pengkaji orientalis tentang kemunculan orientalis ini. Meski demikian, mayoritas mereka mengemukakan bahwa orientalis mulai muncul sejak terjadinya persinggungan politik dan agama antara Islam dan Kristen di wilayah Palestina yang memicu terjadinya perang salib pada masa kekuasaan Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Menurut sebagian penelitiannya menyebutkan bahwa awal munculnya orientalis pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 di mana para pendeta asal Prancis melakukan perjalanan menuju Spanyol yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa itu untuk belajar dari ulama Islam. Di antara mereka yang terkenal ialah pendeta Gebert yang belajar bahasa Arab dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan, khususnya matematika, kedokteran, kimia, dan filsafat. Di samping itu, ia memperdalam ilmu agama, bahkan dikatakan bahwa dia termasuk cendekiawan yang memiliki keluasan pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab, khususnya dalam bidang matematika dan astrologi. Majunya ilmu pengetahuan di dunia Islam sudah menciptakan sebuah peradaban yang maju di tengah-tengah kehidupan umat Muslim. Perbedaan yang begitu besar memang terlihat pada abad itu, atau yang disebut juga dengan abad pertengahan. Pola kehidupan kedua belah pihak memang berbanding terbalik, tidak hanya pada perkembangan ilmu pengetahuannya saja, tapi juga pada tatanan kotanya dan bangunan-bangunan modernnya. Di sisi lain, pada persoalan kebersihan, Barat kala itu masih menjadi persoalan yang sangat besar. Kemajuan peradaban yang dimiliki oleh umat Islam melahirkan ketertarikan yang begitu besar bagi masyarakat Barat untuk dapat belajar kepada umat Islam. Akan tetapi, ketertarikan tersebut tidak serta-merta bebas bagi siapa saja untuk belajar dan mengambil ilmu dari umat Islam. Pada awalnya hanya terbatas untuk kalangan gereja saja. Mereka belajar bahasa Arab dan studi naskah yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sangat membukakan pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu. Bahkan tidak sampai di situ, semua fasilitas yang ada juga dapat dinikmati oleh siapapun.
baik dari kalangan non-muslim sendiri. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup orientalisme. Ruang lingkup orientalisme antara lain yang pertama yaitu keagamaan. Agama merupakan motif utama bagi para orientalis dalam menjalankan misi mereka, yaitu ketika para pendeta melihat umat Nasrani dalam jumlah yang besar masuk ke dalam Islam, kemudian takjubnya halayak ramai terhadap Islam yang tersimpan di dalam lubuk hati mereka ketika melihat kemajuan dan keunggulan militer kaum muslimin. Mereka menganggap Islam sebagai musuh satu-satunya bagi agama Nasrani. Yang penting bagi mereka adalah untuk mensudutkan agama Islam, memburuk-burukan agama Islam, dan memutarbalikkan kebenaran tentang agama Islam. Ketika itu mereka memandang bahwa Islam merupakan musuh mereka dan tidak berhak berkembang, dan kaum muslimin itu dipandang orang biadab, perampok, dan pembunuh. Ruang lingkup yang kedua yaitu bahasa, di mana pemutusan sendi-sendi yang menghubungkan antara Barat dengan umat Islam tidak mungkin dilakukan selama masih ada huruf Arab resmi yang menyatukan umatnya antara masa sekarang dengan peninggalan-peninggalan masa lalu. Lalu mereka berpikir jika mampu menjauhkan dan melupakan umat Islam dengan huruf Arab dan menggantinya dengan huruf Latin, maka terputuslah hubungan antara Arab dengan umat Islam, dengan Al-Quranul Karim, dengan peninggalan-peninggalan keislaman mereka. Ruang lingkup yang ketiga yaitu politik, melihat bahwa kebutuhan politiknya menginginkan agar konsul dan dutanya yang memiliki bekal yang mapan tentang kajian yang berhubungan dengan dunia timur. Dengan cara demikian, mereka akan dapat menjalankan kepentingan-kepentingan politik bagi mereka, seperti membuat hubungan dengan para pemikir, wartawan, dan ahli politik untuk mengenal pemikiran, situasi negara, dan menyebarkan aliran-aliran politik. Dan dengan dorongan politik itu dapat dihembuskan semangat untuk perpecahan di antara sesama bangsa yang satu agama dan di antara sesama bangsa yang berlainan agama. Hal itu semua tentunya setelah dipelajari cara-caranya dan kuncinya oleh ahli ketimuran atau orientalis. Ruang lingkup yang keempat yaitu adat istiadat. Agar impian mereka benar-benar terwujud, para orientalis mulai berusaha menghidupkan nilai-nilai sejarah kebangsaan Firaun di Mesir, Phoenix di Damaskus, Lebanon dan Palestina, dan bangsa Asyuria di Irak. Hal ini digunakan untuk memecah belah umat Islam dan guna mengetahui sejauh mana ketangguhan Islam dalam mempertahankan kemerdekaan, persatuan ras, tanah air, dan kekayaan alam. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu keilmuan. Kaum orientalis yang terdahulu telah memanfaatkan hasil penelitiannya tentang agama Islam dan yang berhubungan dengan ajaran Islam baik secara positif dan negatif, dan banyak melontarkan hasil penelitiannya yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya membawa pengaruh yang jelek kepada kaum muslimin. Ruang lingkup yang terakhir yaitu kesusasteraan. Terminologi orientalis menunjukkan bahwa betapa hebat dan berkuasanya kesusasteraan mereka terhadap kita. Fenomena yang mereka lakukan dengan meragukan keunggulan sastra Arab terhadap sastra mereka bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa sastra Arab itu rendah dan kalah jika dibandingkan dengan sastra mereka. Itu tadi penjelasan tentang studi orientalis dan sejarah perkembangan munculnya orientalis. Baiklah, pada materi kedua saya akan membahas tentang orientalis dan implikasinya bagi dunia Islam. Di materi pertama tadi kita sudah membahas tentang pengertian orientalis, maka di materi kedua kita akan membahas sedikit saja tentang pengertian orientalis. Orientalis itu sendiri berasal dari perkataan Inggris orientalis yang mengandung pengertian orang yang mempelajari budaya, agama, bahasa, seni, sastra, dan lain-lain yang berkenaan dengan negara-negara timur. Oleh karena itu, istilah dari perkataan orientalisme adalah gabungan dari dua perkataan, orientalis dan isme, yang berarti satu aliran ataupun faham yang dibawa oleh golongan yang bergelar orientalis. Jika dilihat dari segi istilah, menurut para ahli, saya mengambil penjelasan dari Denis Sinor yang mengatakan bahwa orientalis adalah satu cabang yang keserjanaan yang menggunakan cara-cara barat untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan di timur, termasuk wilayah-wilayah yang berada di timur dari benua Eropa.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik orientalisme. Kajian tentang orientalisme mempunyai suatu ikatan yang sangat kuat hubungannya dengan kolonial Belanda. Dalam rangka mengkaji orientalisme, kita tidak dapat melepaskan diri dari hubungan kolonial Britania-Prancis sejak abad 18 sampai terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua, kajian tentang orientalisme juga tidak dapat lepas dari ikatan gerakan kriminalisasi atau penyebaran agama Kristen. Lalu yang ketiga yaitu kajian tentang orientalisme dalam pandangan dunia barat merupakan suatu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan lawan atau mengalahkan Islam. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaruh orientalis terhadap dunia Islam. Tentu orientalis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia Islam. Di sini kita akan membahas sisi positif dan sisi negatif orientalis bagi dunia Islam. Sisi positif orientalisme bagi dunia Islam yang pertama yaitu memperkaya literatur Islam. Kontribusi pertama yang harus diakui sebagai dampak positif orientalisme adalah produksi teks yang membuat literatur Islam mengalami kekayaan yang sangat luar biasa. Contohnya dapat kita lihat dari para orientalis yang mengkaji Islam, yaitu ada Profesor Bernard Lewis, orientalis besar yang menulis 30 buku tentang Islam. Lalu sisi positif yang kedua yaitu menjamurnya institusi-institusi kajian keislaman. Pada masa kejayaan Islam abad pertengahan, mungkin tidak ada institusi-institusi non-muslim yang melakukan kajian-kajian agama Islam. Di barat pun baru muncul pada zaman modern seiring dengan kemunculan orientalisme. Lalu sisi positif yang ketiga yaitu menguatnya tradisi ilmiah dalam mempelajari Islam. Lalu sisi positif yang selanjutnya yaitu merangsang kebangkitan Islam, meningkatnya pemahaman objektif tentang Islam, meningkatnya ketertarikan terhadap Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sisi negatif orientalisme bagi dunia Islam. Sisi negatif yang pertama yaitu orientalisme dan westernisasi. Sadar atau tidak, orientalisme terus berlangsung bersamaan dengan westernisasi yang terjadi saat ini, di mana berbagai nilai dari barat mendominasi negara-negara timur, salah satunya Indonesia. Sisi negatif yang kedua yaitu orientalisme dan captive mind. Disebutkan dalam teori captive mind atau benak yang terbelenggu oleh Syekh Hussein Alatas bahwa pikiran masyarakat disetting jadi tidak kritis dan inferior sehingga lebih mengikut pada sumber-sumber yang berpaham barat. Sisi negatif yang ketiga yaitu orientalisme dan liberalisasi. Salah seorang pengkaji dunia barat, Hamid Fahmi Zarkashi, dalam liberalisasi pemikiran Islam menyatakan bahwa orientalisme masih terus berlangsung sebab terdapat berbagai bukti upaya pembaratan secara sistematis. Sisi negatif yang keempat yaitu kolonialisme yang merajalela. Lalu sisi negatif yang kelima yaitu munculnya berbagai macam paham tentang Islam. Kehadiran orientalisme melahirkan beberapa paham yang mendeskripsikan Islam. Paham-paham tersebut yaitu liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya sadar bahwa penjelasan saya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon diberikan sarannya agar saya bisa menjelaskan dan memaparkan lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi wawasan baru bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.